Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel. Ya, jadi barangkali ini materinya tidak terlalu sulit bagi kalian karena ini materinya mengulang. Ya, dulu barangkali kalian sudah pernah dapatkan di sekolah, kalau nggak salah dulu di SMP sudah pernah dapat biasa gitu ya. Sehingga saya rasa untuk memahaminya em, tidak begitu hal yang baru begitu karena kalian sudah pernah mendapatkan, sehingga kita tinggal mengulang saja begitu ya. Nah, kemudian kita sebenarnya sambil mengingat-ingat dulu pengertian persamaan linear itu apa ya gitu ya. Pengertian persamaan linear satu variabel itu apa gitu ya. Nah, sebelum ke pengertian itu ya atau ke bentuk umumnya, eh, nanti akan dibahas dulu tentang apa sih kalimat terbuka begitu ya. Jadi kalimat terbuka itu yang seperti apa, bentuknya gimana begitu ya. Nah, kalimat terbuka itu kalau dalam matematika suatu kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Jadi tidak tahu salah, tidak tahu benar. Kenapa? Karena di situ belum ada nilainya. Jadi misalkan saya punya kalimat terbuka di dalam matematika, itu bentuknya seperti ini. Misalkan saya punya untuk yang A, misalkan saya punya 3x begitu ditambah dengan 10 sama dengan negatif 2 begitu ya. Kemudian dimana x nya adalah anggota bilangan bulat. Kemudian saya punya kalimat terbuka yang lain, misalkan yang B saya punya T ditambah 7 sama dengan negatif 8, dimana T nya adalah anggota bilangan misalkan anggota bilangan rasional begitu. Kemudian yang ketiga misalkan saya punya bentuk 3/5 ditambah dengan 7 begitu sama dengan 9, dimana nya adalah anggota bilangan real. Nah, kalau kita lihat dari A, B, dan C itu adalah salah satu contoh kalimat terbuka. Kenapa dikatakan kalimat terbuka begitu ya? Karena kita tidak tahu, kita belum tahu untuk yang A misalkan kita tidak tahu itu bernilai salah atau benar ya, bisa bernilai salah atau bisa bernilai benar kalau x-nya kita ganti. Di sini hanya ada keterangan semesta pembicaraannya x-nya anggota bilangan bulat, kemudian t-nya anggota bilangan rasional yang kedua ya, kemudian yang ketiga nya anggota bilangan real. Jadi kita belum tahu dia bisa bernilai salah atau bisa bernilai benar kalau kita mengganti x, t, dan g itu mengganti dengan bilangan ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat bentuk dari persamaan linear satu variabel. Jadi kita lihat dari yang A itu adalah ada tanda persamaannya. Nah, ini ada tanda sama dengan, ini ada tanda sama dengan, ini ada tanda sama dengan begitu ya. Kemudian, nah ini dikatakan persamaan ya. Kalau nanti tidak ada tanda sama dengan berarti ya bukan persamaan atau mungkin ketidaksamaan atau ketaksamaan. Kemudian kita lihat ada simbol huruf di situ. Untuk yang A, B, C juga ada simbol hurufnya, yaitu ada X, ada T, ada H. Nah, ini yang dikatakan variabel ya. Jadi variabel ya, sudah ada persamaan, kemudian ada variabel. Nah, kemudian kita lihat pangkat tertinggi atau derajat tertinggi pada variabel itu berapa? Yaitu pangkat X saja itu kan sebenarnya X pangkat 1 saja. T itu juga T pangkat 1, G itu juga G pangkat 1, sehingga di situ kita bisa mengatakan dia adalah linear ya. Nah, dari sini itu contoh A, B, C itu kalimat terbuka, juga termasuk contoh ke persamaan linear satu variabel. Nah, dari sini kita bisa menuliskan bentuk umumnya ya. Kalau saya menuliskan bentuk umum dari persamaan linear satu variabel, kalau melihat contoh ini itu
saya boleh menuliskan bahwa bentuk umumnya atau definisi bentuk umum dari persamaan linier satu variabel PLSV, persamaan linier satu variabel gitu ya Cak, itu boleh saya tuliskan AX plus B sama dengan 0. Nah ya, jadi kemudian di sini dikatakan A sama B-nya adalah anggota bilangan real. Jadi kalau persamaan linier satu variabel itu nanti semesta pembicaraannya hanya sampai bilangan real, tidak sampai bilangan kompleks ya. Jadi Z juga termasuk bilangan real kan, Hi juga bilangan real, R juga bilangan real ya. Ya di syaratnya jadi A sama B-nya anggota bilangan real. Kemudian dan satu lagi yaitu A-nya tidak boleh sama dengan apa? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok nggak boleh sama dengan 0? Kalau nanti 0 itu nanti jadinya bukan persamaan linier satu variabel, karena kalau A-nya 0 berarti kan variabel dikali 0 hasilnya 0, berarti tidak memuat variabel, jadi nanti bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Jadi bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu boleh saya tuliskan ini definisinya. Di apa sih persamaan linier satu variabel? Oh, persamaan linier satu variabel itu adalah AX plus B sama dengan 0, di mana A, B anggota bilangan real dan A-nya adalah tidak boleh sama dengan 0 begitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat persamaan linier satu variabel. Jadi ini kalian bisa lihat di buku, misalkan A sama dengan B adalah persamaan linier dengan variabel X dan C adalah konstanta bukan 0. Persamaan A sama dengan B ekuivalen dengan persamaan berikut. Jadi yang pertama A sama dengan B, yang atas tadi kita, kalau kita punya yang atas ini suatu persamaan linier, kita boleh menjumlahkan semua ruas dengan C. Jadi yang tadinya A sama dengan B menjadi A plus C sama dengan B plus C begitu ya. Kemudian misalkan saya punya bentuk seperti ini, misalkan E ya ditambah 3 X sama dengan X ditambah 3 sama dengan 0 misalkan. Nah dari sini kita boleh menjumlahkan semua ruas dengan negatif 3 ya. Atau ini biar sama-sama penjumlahan, ini saya kurangi biar nanti bernilai benar maksud saya. Jadi ini misalkan X dikurangi 3, boleh ini semua ruas saya tambahkan dengan 3 ya, jadinya X dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3 ya. Jadi ini menjumlahkan C nya yaitu yang 3 itu ya. A nya itu adalah yang X dikurangi 3, B nya adalah 0 ya. Maka kalau kita ingin menggunakan sifat yang pertama, kita bisa menjumlahkan semua ruas dengan 3, yaitu 3 di sini ya. Ini adalah sebagai C nya ya. Itu kemudian misalkan untuk yang contoh nomor 2, misalkan saya punya bentuk seperti ini, X ditambah 5 sama dengan 0 gitu misalkan. Nah di sini kita juga bisa dengan menggunakan sifat yang kedua, semua ruas ini dikurangi dengan 5 gitu misalkan. Berarti X ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 0 dikurangi 5 ya, ini boleh. Kemudian misalkan contoh yang ketiga, kita boleh mengalihkan semua ruas dengan C ya. Misalkan saya punya bentuk 2X sama dengan 7 gitu misalkan ya. Nah kita boleh mengalihkan semua ruas ini dengan setengah itu misalkan, dikali dengan setengah. Jadi 2X dikali dengan setengah sama dengan 7 dikali setengah.
boleh. Jadi nanti ini untuk proses pengerjaan saya belum sampai mengerjakan, belum sampai mencari X ya, hanya memberikan contoh dari sifat-sifat ini begitu. Kemudian untuk yang contoh nomor 4, kalau kita punya A dibagi B ya sama dengan B dibagi C. Kalau tadi kita punya A sama dengan B ya, misalkan saya punya 3X plus sama dengan 9 begitu. Semua ruas ini boleh kita bagi dengan 3 ya, sehingga 3X ini dibagi dengan 3, kemudian 9 dibagi dengan 3. Intinya apa? Jadi kalau kita mau menjumlahkan, menambahkan, mengurangkan, membagi, itu harus bilangan yang sama. Artinya apa? Kalau yang kiri ditambah dengan 5, berarti yang kanan ditambah dengan 5. Kalau yang kanan ditambah dengan 10, berarti yang kiri juga ditambah dengan 10. Nah, itu sah. Kenapa? Karena kita menggunakan sifat-sifat persamaan linear satu variabel, gitu ya Cah ya. Baik, untuk yang selanjutnya tentang penyelesaian dan bukan penyelesaian. Jadi misalkan saya punya bentuk seperti ini, 2X ditambah 7 sama dengan berapa ini kira-kira ya. Misalkan saya punya 13 begitu ya. Kemudian dengan X nya adalah X sama dengan 2, kemudian negatif 3, kemudian misalkan 8 begitu ya. Baik, ada suatu persamaan linear satu variabel 2X plus 7 sama dengan 13 ya. Kemudian ada keterangannya, ini nanti kita bisa mensubstitusikan nilainya dengan X nya itu sama dengan 2, kemudian negatif 3, kemudian 8. Nah, ini nanti kita bisa menentukan mana yang penyelesaian dan mana yang bukan penyelesaian ya. Kalau saya memasukkan, jika saya mensubstitusikan X itu sama dengan 2, maka jadinya apa ya? 2 dikali 2 ditambah 7 sama dengan 13. Ini 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 7, 11, 11 sama dengan 13. Ini adalah pernyataan yang salah ya. Karena ini pernyataannya salah, maka untuk X sama dengan 2 ini dikatakan bukan penyelesaian ya. Kenapa? Karena mengakibatkan yang tadinya persamaan linear satu variabel menjadi pernyataan yang salah ya. Kemudian kalau saya substitusikan sekarang, jika X nya itu sama dengan negatif 3, maka berarti jadinya gimana? 2 dikali negatif 3 kemudian ditambah 7 sama dengan 13 begitu ya. Berarti ini kira-kira hasilnya berapa? Ini negatif 6 ditambah 7 sama dengan 13. Ini negatif 6 ditambah 7 berarti 1 sama dengan 13. Ini juga pernyataan yang salah. Benar, pernyataan yang salah begitu ya. Jadi pengganti nilainya ini juga salah. Kemudian kalau saya mensubstitusikan satu lagi, kalau X nya adalah 8 barangkali, jika X sama dengan 8, maka kita peroleh 2 dikali 8 ditambah 7 sama dengan 13. Berarti 2 dikali 8 16, 16 ditambah 7 23, 23 sama dengan 13. Ini pernyataan yang salah. Nah, yang contoh yang saya buat semua itu contoh dari bukan selesaian. Artinya X sama dengan 2, X sama dengan negatif 3, X sama dengan 8 itu
bukan selesaian. Nah, kapan dikatakan selesaian? Jika sudah bernilai sama, jadi antara kiri dan kanan itu sama. Misalkan sekarang saya tambahi 1, 3 misalkan ya. Berarti kira-kira bentuknya kalau saya substitusikan 1 lagi, sekarang jika X sama dengan 3, maka saya substitusikan 2 dikali 3 ditambah 7 sama dengan 13. 2 dikali 3 6, 6 tambah 7 13, berarti ini 13 sama dengan 13. Ini adalah pernyataan yang benar. Nah, pernyataan dengan kita mensubstitusikan tadi, yang tadinya persamaan linear satu variabel menjadi sesuatu yang benar, maka X sama dengan 3 itu dikatakan selesaian ya. Jadi X sama dengan 3 itu dikatakan selesaian. Jadi dari situ nanti kita bisa memilih, kita bisa menentukan nilai X-nya dengan menggunakan beberapa metode. Ini salah satunya tadi kita menggunakan metode substitusi, mencoba-coba ya, X-nya berapa ya yang memenuhi begitu. Oh, ternyata salah, oh ternyata benar begitu. Ya, jadi nanti ada beberapa metode, entah itu mencoba-coba boleh, tapi mungkin kelamaan. Ada yang mencoba-coba kemudian mensubstitusikan, ada yang menggunakan sifat-sifat tadi persamaan linear satu variabel dengan menambahkan semua ruas, mengurangi semua ruas, mengalihkan semua ruas, membagi semua ruas, itu juga bisa. Barangkali itu yang sering kita gunakan pada saat mengerjakan begitu ya. Baik, untuk menentukan selesaian atau penyelesaian dari suatu persamaan linear satu variabel itu bisa dengan menggunakan sifat persamaan linear satu variabel. Jadi bisa penjumlahan atau pengurangan, artinya bisa menjumlahkan semua ruas atau mengurangkan semua ruas. Jadi misalkan saya punya contoh tentukan nilai dari X plus 6 sama dengan 5, dimana X nya anggota bilangan bulat. Nah, kalau kita mau menentukan bentuk seperti ini, maka kita boleh menjumlahkan atau mengurangkan semua ruas dari persamaan linear X plus 6 sama dengan 5 ya. Jadi yang namanya pindah ruas itu sebenarnya tidak ada, itu hanya memudahkan kalian untuk belajar. Cuma sebenarnya kalau kita mengikuti teori itu yang ada adalah ya menggunakan sifat persamaan linear satu variabel itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya X ditambah 6, baik, X tadi X plus 6 ya sama dengan 5. Nah, untuk melakukan atau mencari penyelesaian persamaan persamaan linear satu variabel ini agar di ruas kiri itu bernilai 0, jadi semua ruas boleh ditambahkan dengan negatif 6 atau dikurangi dengan 6 ya, semua ruas dikurangi. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya pindah ruas, itu hanya memudahkan kalian barangkali dulu di SMP atau di sekolah agar enak begitu ya. Cuma sebenarnya kalau dari segi teori sebenarnya tidak ada. Ini misalkan semua ruas dikurangi dengan 6. Kenapa harus dikurangi? Kok nggak ditambah? Maksudnya kenapa kok harus dikurangi dengan 6? Kok nggak ditambah 5? Kok nggak ditambah 10? Nah, tujuan kita adalah untuk mengetahui nilai X penggantinya itu berapa agar bernilai benar begitu ya. Ya, jadi semua ruas dikurangi dengan 6 jadinya kok nggak yang lain, kok nggak 10. Nah, ini bagaimana caranya? Yang di bagian kiri itu menjadi X ditambah 0 ya. Kalau X tambah 0 artinya nanti ketemu nilainya X nya. Nah, ini kan kalau ini dikurangi dengan 6. Kalau yang kiri dikurangi dengan 6, maka yang kanan juga dikurangi dengan 6, sehingga kita punya X sama dengan, kalau X ditambah 6 dikurangi 6 kan 0, berarti X sama dengan negatif 1 gitu ya. Baik, jadi dengan mengurangkan atau menjumlahkan semua ruas tadi, maka kita akan tahu oh ternyata X ditambah 6 sama dengan 5 untuk X anggota bilangan bulat itu adalah selesaiannya X sama dengan
negatif 1 begitu ya. Baik, untuk yang contoh selanjutnya, misalkan saya punya tentukan atau selesaikan persamaan berikut gitu ya. Selesaikan persamaan berikut. Nah, misalkan saya punya 6x ya ditambah 7 sama dengan 5x dikurangi 8. Misalkan seperti ini. Ya, selesaikan persamaan berikut. Jadi kalau kita punya 6x ditambah 7 sama dengan 5x dikurangi 8, berarti kalau menemukan bentuk seperti ini, langkah yang pertama apa yang kita lakukan? Boleh mengurangkan, boleh menjumlahkan ya. Jadi saya ingin semua ruas ini selangkah demi selangkah dulu, semua ruas dikurangi yang x nya di bagian kiri, nanti yang variabelnya di bagian kiri ya, biar lebih mudah, yang konstantanya di bagian kanan. Sebenarnya nggak harus seperti itu ya, kalian saya rasa punya cara sendiri lah, maksudnya ini biar lebih mudah aja begitu ya. Kemudian dari sini kalau saya punya tadi 6x ditambah 7 sama dengan 5x dikurangi 8, agar nilai 7 yang di bagian kiri itu bernilai 0, berarti semua ruas dikurangi dengan 7, atau boleh dikatakan ditambah negatif 7, boleh juga ya, boleh ditambah negatif 7. Misalkan saya dengan bahasa yang lain, maksudnya biar ternyata penjumlahan pengurangan itu maksudnya seperti ini. Jadi misalkan ditambah negatif 7, boleh aja seperti ini. Berarti jadinya apa? Jadinya 6x ditambah 7 ditambah negatif 7 sama dengan 5x dikurangi 8 ditambah negatif 7 ya. Sehingga kalau saya operasikan jadinya ini 6x ditambah 0, 0 nya tidak perlu saya tuliskan, berarti 5x negatif 8 ditambah negatif 7, berarti berapa ini? Dikurangi 15 begitu. Baik, kemudian dari sini kita sudah punya persamaan ini. Ini saya tuliskan seperti ini dulu. Ini saya tuliskan juga seperti ini. Ya. Kemudian agar variabelnya di bagian kiri semua ruas, misalkan ini saya kurangkan. Ya, selanjutnya ini semua ruas saya kurangkan dengan 5x, boleh ya, sehingga ini jadinya bentuknya 6x dikurangi 5x sama dengan 5x dikurangi 15 dikurangi 5x. 6x dikurangi 5x jadinya berapa cah? Jadinya adalah x ya. Kemudian 5x dikurangi 15 dikurangi 5x, ini yang bisa dioperasikan yang sama-sama mengandung variabel, berarti 5x dikurangi 5x berarti 0, berarti ini tinggal negatif 15. Jadi selesaian dari persamaan linear satu variabel yaitu 6x ditambah 7 sama dengan 5x dikurangi 8, yaitu nilainya negatif 15. Seperti itu ya. Baik, cara yang selanjutnya yaitu dengan perkalian atau pembagian. Artinya apa? Dengan mengalikan atau membagi semua ruas seperti sifat persamaan linear satu variabel. Misalkan saya punya contoh, langsung ke contoh saja ya. Contoh, selesaikan persamaan berikut. Jadi misalkan kita punya 2x ditambah 6 sama dengan 10, di mana x adalah anggota bilangan rasional. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini gimana? Seperti itu ya. Jadi barangkali nanti kita bisa membagi atau kita bisa mengali ya. Nah, kalau mau menemukan bentuk seperti ini, mencari nilainya ya, berarti kita punya
2x tadi ditambah 6 sama dengan 10. Baik, jadi 2x plus 6 sama dengan 10 ini seperti tadi. Jadi sebelum kita membagi atau mengali, kita semua ruas kita kurangi dengan 6 ya. Jadi semua ruas kita kurangi dengan 6 tadi, kita berarti punya 2x ditambah 6 dikurangi 6 sama dengan 10 dikurangi 6 ya. Berarti dari sini kalau kita mengoperasikan 2x sama dengan berapa ini? 10 dikurangi 6 berarti 4. Nah, dari sini baru kita tadi membagi atau mengalikan ya. Kalau ada 2x sama dengan 4 boleh dikali, boleh dibagi semua ruas. Nah, kalau yang ini misalkan saya ingin semua ruas saya bagi dengan 2, boleh ya. Berarti kita punya 2x dibagi dengan 2 sama dengan 4 dibagi dengan 2. 2x dibagi dengan 2 berarti yang kita bagi itu yang memuat bilangannya 2 dibagi 2 berarti 1, berarti ini tinggal x saja. Kemudian di sini 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, dari sini ini merupakan untuk x sama dengan 2 itu selesaian dari persamaan 2x plus 6 sama dengan 10, dimana x nya adalah anggota bilangan rasional. Dari sini kita bisa mengatakan selesaiannya yaitu x sama dengan 2, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu permasalahan yang sering dihadapi siswa. Ini sebenarnya hanya contoh aja sih, penerapan contoh juga seperti itu ya. Barangkali yang agak kita buat yang bentuknya agak lebih kompleks begitu. Misalkan saya punya bentuk seperti ini ya. 2/3 dikali dengan, misalkan saya punya 5/2x ditambah dengan 3 ya, kemudian sama dengan 7x ditambah 8/3 seperti itu. Misalkan kita 8/6, nah misalkan ini. Nah, tentukan selesaian dari persamaan berikut ya. Misalkan soalnya seperti itu, dimana x nya adalah anggota bilangan real ya. Ini biar mudah saya kasih soalnya biar tidak bingung. Saya kasih soalnya dulu ya. Ini tadi belum ada soal, sebentar. Baik, contohnya tentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut. Jadi kalau kita punya bentuk 2/3 dikali 5/2x ditambah 3 sama dengan 7x ditambah 8/6, dimana x anggota bilangan real. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini berarti apa yang kita lakukan begitu ya. Langkah yang pertama adalah kita mengalihkan dulu yang dikurung itu. Berarti kita punya gimana? Jadinya 2 dikali 5 berarti 10 dibagi dengan 6x ditambah dengan berapa ini? Berarti 2/3 dikali 3 itu adalah 6/3 alias nanti 2 begitu ya, sama dengan 7x ditambah 8/6 ya. Sehingga kita bisa melakukan bentuk ini 10x/6 ditambah dengan, atau ini boleh kita sederhanakan 10/6 berarti kalau yang atas dibagi 2 yang bawah dibagi 2 berarti berapa? Jangan 5/3 gitu ya. 5/3x. Sebentar, ini agak error punya saya ini, agak sulit. 5/3x ditambah 6/3 berarti 2 sama dengan 7x ditambah 8/6. Baik, dari sini
kita bisa yang pertama, yang konstantanya dulu barangkali yang kita selesaikan, atau agar lebih mudah kita cari KPK dari 3 dan 6. Boleh kita hilangkan yang namanya bentuk pecahan. Berarti KPK dari 3 sama 6 ya, berarti KPK-nya berapa? KPK-nya berarti 6. Artinya apa? Berarti agar bentuk pecahannya ini menjadi bentuk umum seperti persamaan linear satu variabel, maka biar lebih mudah mengerjakannya, semua ruas dikalikan dengan 6. Kenapa? Karena 3 sama 6. Kenapa kok 3 sama 6? Ketika sama seperti kita menjumlahkan nanti, ketika mau menjumlahkan pecahan kan harus disamakan penyebutnya. Nah, ini yang penyebut kan ada 3 sama ada 6 gitu ya. Berarti kalau semua ruas dikalikan dengan 6 dari KPK ini, berarti jadinya apa? 5/3 kali 6 berarti jadinya 30/3, begitu ya. 30/3 X ditambah 6 dikali 2 berarti berapa? 12 sama dengan 6 dikali 7X berarti 42X ditambah 8. Nah, dari sini baru kita bisa sederhanakan lagi barangkali. 30 dibagi 3 berarti 10X ditambah 12 sama dengan 42X ditambah 8. Kemudian kalau kita ingin mencari selesainya lagi, barangkali ini saya ambil yang konstanta. Ini untuk yang di bagian kiri konstantanya saya ubah menjadi 0. Agar menjadi 0 berarti semua ruas dikurangi dengan 12. Berarti kita punya 10X ditambah 12 dikurangi 12 sama dengan 42X ditambah 8 dikurangi 12. Baru kita sederhanakan, berarti 10X sama dengan 42 dikurangi berapa cah? 42X dikurangi 4. Baik. Kemudian agar ruas yang X-nya itu sendiri, variabel dengan konstannya sendiri, itu semua ruas dikurangi dengan 42X ya. Semua ruas dikurangi 42X. Berarti kita punya 10X dikurangi 42X sama dengan 42X dikurangi 4 dikurangi 42X. Baik, dari sini kita bisa mencari solusinya. 10X dikurangi 42X berarti negatif berapa cah? Negatif 32X, begitu ya. Kemudian ini 42X yang bisa diselesaikan atau yang bisa dioperasikan yang mana? Yang sama-sama memuat variabel. Yang tidak memuat variabel berarti tidak bisa dioperasikan. Berarti 42X dikurangi 42 berarti 0, berarti tinggal negatif 4. Nah, kalau dari sini ini kan masih muncul negatif 32. Agar menjadi X berarti semua ruas kita bagi atau kita kali dengan, boleh kita kali ya, negatif 1/32. Berarti kita punya apa? Negatif 32X dikali negatif 1/32 sama dengan negatif 4 dikali negatif 1/32. Berarti kita punya ini jadinya adalah X, negatif dikali negatif menjadi positif, berarti 4/32. Atau boleh kita tuliskan bahwa X sama dengan berapa cah? X sama dengan 1/8. Jadi selesaian untuk persamaan yang tadi ya, selesaian untuk persamaan 2/3 dikali 5/2X ditambah 3 sama dengan 7X ditambah 8/6, di mana X adalah anggota bilangan real, yaitu penyelesaiannya X sama dengan 1/8. Seperti itu ya.